ngerjain bagian lu? Lah, kata lu, gua bagian yang teori. Lu juga belum ngirim tuh Nah bagian. ini lagi gua kerjain, makanya lu juga kerjain. Jangan scroll TikTok terus. Nah, makanya kalau komunikasi itu yang benar. Jajan tuh, gak jelas. Lu gak jelas scroll TikTok lu Tuh, yang ayo gitu. ketawa tuh, lu ketawa. Jadi, konflik dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan memengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertamanya. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis konflik. Untuk jenis konflik yang pertama itu ada konflik tugas yang dimana terkait dengan isi dan tujuan dari pekerjaan. Kemudian ada konflik hubungan atau relationship konflik yang dimana terkait dengan hubungan interpersonal. Kemudian yang ketiga itu ada konflik proses, yaitu proses konflik yang dimana terkait dengan bagaimana pekerjaan dilakukan. Untuk selanjutnya ada konflik fungsional dan disfungsional. Untuk konflik fungsional itu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja, biasanya pada tingkat optimal, seperti pada konflik tugas tingkat rendah hingga moderat. Untuk yang kedua itu ada konflik disfungsional yang dimana konflik yang menghambat pekerjaan atau kinerja kelompok, terlalu sedikit atau terlalu banyak konflik. Kemudian untuk selanjutnya ada tempat konflik tersebut terjadi. Untuk yang pertama itu ada konflik diadik yang dimana konflik antara dua orang saja. Untuk yang kedua itu ada konflik intragrup yang dimana konflik di dalam satu grup atau tim. Untuk selanjutnya ada proses konflik. Jadi proses konflik itu ada 5 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu potensi oposisi yang dimana kehadiran kondisi-kondisi yang menciptakan peluang konflik. Kemudian tahapan kedua itu ada kognisi dan personalisasi yang dimana konflik yang dirasakan itu adanya kesadaran akan adanya kondisi konflik. Kemudian ada juga konflik yang diterima yang itu keterlibatan emosional yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Untuk tahapan yang ketiga itu ada niat, keputusan yang untuk bertindak dengan cara tertentu dalam suatu konflik. Kemudian untuk tahapan yang keempat itu perilakunya, yang dimana pernyataan, tindakan, dan interaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian untuk tahapan yang terakhir ini, yang dimana di tahapan kelima ada hasil. Jadi hasilnya itu ada 2 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama itu fungsional, yaitu peningkatan kinerja. Kemudian yang kedua itu ada disfungsional, yang dimana penurunan kinerja. Konflik mulai terasa nyata ketika pihak-pihak menyadari dan merasakan adanya perbedaan kepentingan. Persepsi konflik terjadi ketika seseorang menyadari adanya potensi konflik tapi belum ada merasakan emosi negatif. Felt konflik muncul ketika konflik sudah disertai emosi seperti stres, marah, frustasi, atau kecemasan. Emosi negatif dapat memperburuk persepsi dan memperbesar masalah. Penting bagi individu untuk mengelola emosi, mendengarkan secara terbuka, dan memahami pandangan pihak lain agar konflik tidak meningkat. Tahap ini menjembatani antara persepsi dan perilaku nyata. Intention adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu dalam menghadapi konflik. Model Thomas Kilmann, Conflict Handling. Intention menunjukkan 5 gaya utama berdasarkan 2 dimensi. Dimensi pertama itu ada assertiveness, yaitu memenuhi kepentingan sendiri, dan cooperativeness, memenuhi kepentingan pihak lain. 5 gaya utamanya itu ada competing, menekan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan pihak lain, dan collaborating, mencari solusi win-win yang memuaskan semua pihak. Avoiding, menarik diri dari konflik atau menundanya. Accommodating, mengorbankan kepentingan pribadi untuk menjaga hubungan baik. Yang terakhir ada compromising, yaitu kedua pihak memberikan sebagian tuntutan untuk mencapai solusi tengah. Tahap berikutnya ada outcomes. Hasil konflik bisa fungsional positif atau disfungsional negatif. Fungsional outcomes, konflik dapat meningkat kinerja kelompok jika dikelola dengan baik, mendorong kreativitas, inovasi, keterbukaan, dan evaluasi diri. Dysfunctional outcomes yaitu
Konflik yang buruk menurunkan efektivitas tim, komunikasi, dan kepercayaan. Jika ekstrim dapat menghentikan fungsi kelompok secara total. Tujuan utama manajemen konflik yaitu mengontrol dan mengarahkan konflik agar tetap produktif. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan resolution technique, menurunkan konflik bila terlalu tinggi, dan stimulation technique, yaitu meningkatkan konflik bila terlalu rendah agar muncul inovasi. 5 pendekatan utamanya ada institutional level, kebijakan dan sistem organisasi untuk mengelola konflik secara strategis. Individu level, 3 strategi yaitu resolution, stimulation, dan manajemen. Prinsip dasar manajemen konflik efektif itu ada: pertama, akui bahwa memang ada perbedaan pendapat. Yang kedua, dorong komunikasi terbuka dan jujur. Yang ketiga, fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Dan keempat, menciptakan suasana yang aman untuk berdiskusi. Dan yang terakhir, pastikan semua pihak merasa didengar dan dihargai. Negosiasi. Negosiasi adalah proses ketika dua belah pihak berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pertukaran barang, jasa, atau kepentingan tertentu. Terjadi di semua level organisasi dan memerlukan keterampilan komunikasi serta kompromi. Selanjutnya, ada pendekatan negosiasi. Yang pertama, ada distributive bargaining. Yang kedua, ada integrative bargaining. Jadi, distributive bargaining ini fokus pada pembagian sumber daya, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain, dan biasanya itu berjangka pendek. Yang kedua itu ada integrative bargaining, yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan dengan memperluas nilai agar kedua belah pihak puas, yaitu dengan menentukan keterbukaan, kerjasama, dan hubungannya biasanya jangka panjang. Dan ada strategi, yang pertama ada strategi distributif, yaitu bisa digunakan dengan first offer and sharing, yaitu memberi keuntungan bagi belah pihak pertama yang menawar. Yang kedua, dapat menggunakan pendekatan keras seperti hardline, dan perangkat lunak, pendekatan lunak seperti softline. Selanjutnya, bisa juga dengan menggunakan beberapa tawaran setara untuk menunjukkan fleksibilitas. Yang kedua, ada strategi integratif. Itu bisa dengan berdasarkan keterbukaan dan diterima, bisa dengan hindari kompromi terlalu cepat, terus fokus pada kebutuhan dan kepentingan bersama. Kemudian si strategi integratif ini itu tuh cocok untuk hubungan jangka panjang dan penyelesaian yang kreatif. Ada integrasi kedua strategi. Jadi biasanya awal negosiasi itu menggunakan pendekatan integratif. Yang kedua, biasanya diakhiri dengan distributif. Selanjutnya kita ke proses negosiasi. Proses negosiasi terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama ada klarifikasi dan justifikasi. Masing-masing pihak saling menjelaskan dan memperkuat posisi awal untuk saling memahami, bukan untuk berdebat. Yang kedua, ada tahap tawar-menawar dan pemecahan masalah. Ini adalah inti negosiasi di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Menjaga hubungan jangka panjang sangat krusial pada tahap ini. Yang ketiga, tahap penutupan dan implementasi. Kesepakatan yang telah dicapai diformalisasi dan dilaksanakan. Pemikiran bahwa negosiator yang baik adalah hanya mengandalkan intuisi adalah tidak benar. Intuisi seringkali tidak bisa diandalkan karena dipengaruhi oleh prasangka bawah sadar. Konsep pentingnya adalah insider lens, yaitu cara berpikir intuitif dan emosional saat kita terlibat langsung dalam negosiasi yang cenderung berisiko. Sebaliknya, outsider lens adalah cara berpikir yang lebih jarang dan rasional, yang sangat dianjurkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, dari dua konsep itu, dalam mempersiapkan negosiasi, mencoba memahami apa yang dipikirkan lawan atau perspektif taking terbukti lebih efektif daripada mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh lawan, yaitu empathizing.
Perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Beberapa faktor individu mempengaruhi keefektifan seseorang dalam bernegosiasi. Yang pertama ada sifat kepribadian. Kepribadian seperti extrovert atau introvert tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih penting adalah keyakinan diri, kecerdasan emosional, dan reputasi kejujuran. Yang kedua ada suasana hati dan emosi. Marah bisa berisiko merusak hubungan jangka panjang. Cemas cenderung menghasilkan keputusan buruk, dan empati berlebihan bisa merugikan posisi diri sendiri. Yang ketiga, ada budaya dan ras. Bernegosiasi dengan orang dari budaya yang berbeda lebih menantang dan memerlukan kepekaan. Dari segi ras, penelitian menunjukkan adanya bias yang dapat mempengaruhi proses. Yang keempat, ada gender atau jenis kelamin. Stereotip gender tentang hasil negosiasi tidak akurat. Perbedaan utamanya adalah wanita cenderung lebih enggan untuk memulai sebuah negosiasi. Negosiasi dalam konteks sosial di dunia organisasi hampir selalu melibatkan hubungan yang berkelanjutan. Reputasi sebagai pihak yang dapat dipercaya dan berintegritas adalah aset yang sangat berharga. Mempertimbangkan kesehatan, hubungan jangka panjang seringkali lebih penting daripada sekedar menang dalam satu kali negosiasi. Konflik dalam organisasi terdapat dua, yaitu konflik tidak selalu negatif, dapat bersifat fungsional bila mendorong ide baru dan perbaikan. Dan yang kedua itu konflik yang tidak terkendali, itu menjadi disfungsional dan menurunkan kinerja. Yang kedua itu ada negosiasi. Negosiasi adalah proses utama untuk menyelesaikan konflik secara damai. Keberhasilan negosiasi bergantung pada perencanaan, komunikasi, dan kepercayaan antar pihak. Faktor sosial dan negosiasi itu ada dua, itu ada reputasi, itu citra sebagai pihak yang jujur dan adil meningkatkan peluang kesepakatan. Dan yang kedua itu ada hubungan. Hubungan itu menjaga hubungan baik penting karena negosiasi sering bersifat berulang dalam organisasi. Terus ada etika dalam negosiasi. Hindari taktik manipulatif seperti berbohong atau menipu. Bangun kepercayaan dan transparansi untuk hasil jangka panjang yang sehat. Dan yang kelima itu ada pihak ketiga dalam negosiasi itu ada tiga. Yang pertama mediator. Mediator itu memfasilitasi diskusi agar tercapai solusi bersama. Dan yang kedua itu ada arbitrator. Itu membuat keputusan akhir yang mengikat. Dan yang terakhir itu ada konsilator. Konsilator itu menjadi penghubung komunikasi antar pihak. Dan yang terakhir ada implikasi bagi manajer. Jangan menghindari konflik, kelola secara terbuka dan kolaboratif. Gunakan strategi win-win, integratif, bukan kompetitif. Persiapkan batman alternatif terbaik sebelum negosiasi. Jangan reputasi, emosi, dan penghubung jangka panjang.